Bergoyang di tepi fakta yang terdokumentasi, ada teori konspirasi yang menyimpang dari pertanyaan yang belum terjawab dan hal-hal yang mengusik. Kesadaran publik dibiarkan menelusuri benang-benang kecurigaan, kerahasiaan, dan spekulasi dengan tujuan mengungkap gambaran besarnya. Nomor 20. Desakan Wall Street, plot bisnis desakan Gedung Putih. Ini dikenal dengan banyak nama, tapi paling sering disebut kudeta yang terlupakan, tahun 1933. Konspirasi yang hampir tidak diketahui siapapun. Di pusat peristiwa itu ada Mayor Jenderal Smedley Butler yang dijuluki Fighting Quaker. Dia dihormati sebagai salah satu marinir yang paling banyak menerima tanda jasa dalam sejarah Amerika Serikat dan merupakan satu-satunya pemegang medali keberanian Korps Marinir. Dia juga satu-satunya orang yang menerima medali kehormatan 2 kali untuk aksi militer yang berbeda. Butler lah yang menjadi suara tegas menentang bisnis perang. Amerika setelah Perang Dunia I dipenuhi dengan optimisme dan kemakmuran. Industri manufaktur dan para baron perampok sedang berada di puncaknya, dan para oligark menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Pasar saham yang tidak diatur juga berkembang pesat, setidaknya sampai pada tahun 1929 ketika Amerika Serikat terjerumus ke dalam depresi besar. Sebagai akibat langsung dari hal ini, Franklin D. yang pertama, pemerintahan Roosevelt dibentuk dan memperhatikan kesulitan yang dihadapi rakyat Amerika saat mereka mengantri untuk mendapatkan makanan di dapur umum. Dengan rakyat Amerika secara langsung menyalahkan Partai Republik dan Roosevelt, pada akhirnya memperbaiki kekacauan tersebut, rakyat pun beralih kepadanya. Maka dimulailah New Deal, di mana jaring pengaman yang masih kita lihat hingga hari ini diciptakan, termasuk asuransi pengangguran dan jaminan sosial. Namun karena pandangan demokratisnya dan latar belakang keluarga kaya lama, sebagian besar pengusaha dan para oligark tidak menyukai kekuasaan dan pengaruh besar Roosevelt. Pada bulan November 1932, ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Sebuah pemilihan yang membuat anggota masyarakat konservatif sangat kecewa, dengan kekhawatiran akan sosialisme dan pengeluaran pemerintah yang sembrono semakin meningkat. Gabungan elemen-elemen inilah yang akan memicu sebuah rencana aneh. Butler, yang menyebut dirinya seorang Republikan, mendukung Partai Demokrat dan memilih Roosevelt dalam pemilihan presiden. Setahun kemudian, dia mulai mengecam kapitalisme dan para bankir. Dia juga menyebut dirinya sebagai tukang pukul kelas atas untuk bisnis besar, untuk Wall Street, dan untuk para bankir. Setelah menyadari bahwa selama 33 tahun pengabdiannya, dia sebenarnya menegakkan kepentingan korporasi Amerika, bukan membela negaranya. Pada tahun 1933 juga, Butler, meskipun dengan pemikiran barunya, diduga didekati oleh pialang Wall Street dan fasis Gerald Maguire yang mencoba merekrutnya untuk memimpin kudeta. Maguire katanya menawarkan kepadanya sepasukan orang untuk berbaris ke Washington DC serta dukungan finansial. Jika kudeta itu berhasil, Butler akan memegang kekuasaan hampir mutlak dalam posisi baru yang disebut Sekretaris Urusan Umum, sementara Presiden hanya akan menjadi simbol belaka. Di bawah sumpah, Butler bersaksi bahwa sekelompok pengusaha sedang membentuk organisasi veteran fasis untuk mengatur kudeta guna menggulingkan Presiden Roosevelt, dan mereka ingin dia ditempatkan sebagai diktator fasis. Butler melibatkan beberapa tokoh besar dalam kesaksiannya, termasuk Maguire, Robert Clark, Grayson Murphy, dan Prescott Bush. Masing-masing dari mereka membantah keterlibatan. Maguire adalah satu-satunya yang memberikan kesaksian di hadapan komite. Pada akhir sidang, tidak ada yang dituntut karena kurangnya bukti fisik dan kegagalan untuk melaksanakan kudeta yang diusulkan. Namun laporan akhir memang menyatakan tidak ada keraguan bahwa upaya-upaya ini telah didiskusikan, direncanakan, dan mungkin saja dijalankan jika para pendukung keuangan menganggapnya tepat. Media menggambarkan klaim Butler sebagai tipuan besar sejak awal penyelidikan. Namun kemudian mengubah pandangan mereka dengan mengakui bahwa gagasan tentang pawai fasis ke Washington ternyata sangat mengkhawatirkan dan benar adanya. Nomor 19. Area 51 mungkin adalah fasilitas Amerika yang paling terkenal kedua setelah Gedung Putih. Fasilitas yang sangat rahasia ini terletak di Nevada, di dalam area uji coba dan pelatihan Nevada. Operasi-operasi yang berlangsung di sini tidak diketahui publik, dan Angkatan Udara Amerika Serikat mengklaim bahwa tempat ini tidak lebih dari sekedar area latihan terbuka. Kerahasiaan, keamanan tinggi, dan tidak adanya pengungkapan mengenai fasilitas ini telah memicu spekulasi luas di kalangan masyarakat Amerika dan seluruh dunia, yang bertanya-tanya apa sebenarnya tempat ini dan apa yang benar-benar terjadi di sana. Area 51 berada di pusat kumpulan teori konspirasi tentang makhluk luar angkasa. Teori yang paling terkenal menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat menyimpan pesawat luar angkasa alien dan berusaha memahami serta meniru teknologinya. Beberapa komunitas teori konspirasi membicarakan tentang tubuh alien dan autopsi.
mengisyaratkan bahwa Area 51 adalah laboratorium canggih atau kamar mayat untuk makhluk hidup luar angkasa. Bob Lazar berpendapat bahwa teori S4 menunjukkan bahwa di fasilitas terpisah yang terhubung dengan Area 51, dia mengerjakan piring terbang. UFO juga sering dilaporkan di daerah itu. Diskusi alternatif merujuk pada penelitian perjalanan waktu dan teleportasi. Baru-baru ini, sebuah dugaan baru yang masuk akal telah merasuki pikiran para penggemar Area 51 dan peneliti makhluk luar angkasa. Teori konspirasi ini mengajukan pertanyaan, bagaimana jika Area 51 sebenarnya hanyalah umpan? Gagasan ini dilacak ke subreddit teori konspirasi, di mana Lonely Sea 5885 bertanya-tanya apakah fasilitas tersebut yang sebenarnya tidak terlalu tersembunyi untuk sebuah markas rahasia, sebenarnya hanyalah umpan yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari lokasi tersembunyi yang sebenarnya. Seorang penganut teori mencatat bahwa seorang temannya di Angkatan Udara bekerja di Nevada dan terus-menerus menyebut Area 52, tetapi tidak pernah mengungkapkan apa yang terjadi di sana. Komentar tersebut menyiratkan bahwa Area 51 mungkin dulunya adalah fasilitas rahasia sampai akhirnya tidak lagi, sehingga pemerintah memindahkan markas sebenarnya ke tempat lain dan membiarkan lokasi aslinya menjadi tujuan wisata seperti sekarang ini. Banyak pengguna Reddit lainnya dan sesama penganut teori konspirasi juga percaya bahwa hal ini mungkin benar. Area 51 awalnya dimaksudkan untuk penelitian tentang kehidupan dan teknologi luar angkasa, tetapi akhirnya menarik perhatian jauh lebih banyak daripada yang diharapkan sehingga tidak bisa lagi tetap menjadi rahasia. Oleh karena itu, dilakukan relokasi secara rahasia. Beberapa orang percaya bahwa alamat barunya berada di sebuah pulau tanpa nama yang tidak tercantum di peta maupun Google Earth. Pertanyaannya kemudian menjadi, jika Area 51 bukan tempat yang sebenarnya, lalu di mana markas rahasia pemerintah yang diduga berfokus pada penelitian alien itu? Area 52 yang bersifat hipotetis itu bisa saja berada di mana saja. Ada markas di Alaska seperti JBER dan EAFB. Di Amerika Serikat terdapat Camp Peary, tempat pelatihan yang dijaga ketat untuk operasi rahasia CIA, serta kompleks Chain Mountain yang konon dibangun untuk pemantauan pertahanan luar angkasa. Ada juga teori bahwa markas sebenarnya bisa berada di tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti pegunungan yang tak terlalui, lanskap yang membeku, atau di jurang ngara yang dalam. Nomor 18. Ada fenomena yang diakui secara universal tentang hilangnya kaos kaki, di mana pakaian dimasukkan ke mesin cuci besar, namun hanya sebagian yang kembali keluar. Meskipun dianggap sebagai kejadian lucu yang sering ditertawakan banyak orang, misteri hilangnya kaos kaki, seaneh apapun kedengarannya, memang benar-benar nyata. Satu item pakaian yang jadi sasaran itu menghilang, dan tidak ada seorang pun, bahkan para ahli, yang bisa mengetahui kemana perginya. Beberapa orang secara bercanda mengajukan narasi yang konyol, sementara sebagian lainnya membedah fenomena ini untuk menyusun hipotesis kerja. Salah satu hipotesis tersebut adalah teori ruang waktu yang menyatakan bahwa mesin cuci dan pengering menciptakan lubang cacing kecil. Klaim tersebut menyatakan bahwa kecepatan tinggi putaran alat-alat ini menghasilkan medan elektromagnetik yang mampu membengkokkan ruang waktu, yang menghasilkan portal kecil tempat item pakaian, khususnya kaos kaki, tersedot masuk. Motor listrik pada mesin cuci dan pengering memang memiliki kemampuan untuk menghasilkan medan magnet frekuensi rendah, yang diperkirakan sekitar 50 hingga 60 Hz. Lubang cacing juga merupakan konsep teoretis yang ada dalam teori relativitas umum Einstein dan belum pernah diamati. Namun demikian, studi terbaru tentang kemungkinan gema lubang cacing, yaitu sinyal yang berasal dari sisi jauh lubang cacing, menunjukkan adanya gema. Denyut tersebut bertahan di sekitar 56,93 Hz, yang berada dalam kisaran frekuensi yang dihasilkan oleh medan magnet dari peralatan rumah tangga yang berputar. Namun tetap saja, tidak ada bukti yang mendukung teori bahwa mesin-mesin ini menciptakan lubang cacing kecil yang menelan kaos kaki. Namun seperti teori konspirasi lainnya, gagasan ini digunakan untuk memberikan pemahaman kepada individu tentang sesuatu yang sebenarnya belum kita pahami. Namun kemudian, seorang mahasiswa pasca sarjana secara perlahan mulai menyelidiki anomali ini secara menyeluruh, dan memulai dengan memperkirakan jumlah kaos kaki yang hilang oleh setiap orang di bumi. Jumlah rata-ratanya adalah 1,3 kaos kaki per tahun. Selanjutnya, sebuah garis waktu dibuat, dimulai dari penggunaan mesin cuci secara luas yang ditetapkan pada tahun 1956. Akhirnya, mahasiswa tersebut memperhitungkan masa rata-rata sebuah kaos kaki, yaitu 25 gram. Dengan miliaran orang selama beberapa dekade kehilangan miliaran kaos kaki setiap tahunnya, sebuah angka mulai muncul, dan angkanya cukup besar. Setiap kaos kaki yang hilang dalam sejarah, jika dikumpulkan di satu tempat melalui lubang cacing mesin cuci secara teoritis, sederhananya akan memiliki berat 1,44 kali massa matahari. Seorang astrofisikawan terkenal membuktikan bahwa sebuah bintang katai putih tidak dapat melebihi 1,44 kali massa matahari,
Karena jika melebihi itu, bintang tersebut akan runtuh oleh gravitasinya sendiri dan membentuk lubang hitam. Teori konspirasi menyatakan bahwa kaos kaki yang dipindahkan melalui ruang dan waktu terkumpul di satu tempat dan menciptakan lubang hitam. Setiap kaos kaki berikutnya yang hilang pada akhirnya akan tersedot dan terbawa ke lokasi yang tidak diketahui. Gagasan ini telah diadopsi oleh para penggemar teori konspirasi untuk menjelaskan mengapa terkadang barang-barang pakaian acak muncul di mesin cuci dan pengering mereka. Barang-barang yang sebenarnya bukan milik mereka dan tidak ada yang mengenalinya. Nomor 17. Karena mereka sudah tidak ada lagi sekarang, konsep makhluk seperti kadal raksasa yang berkeliaran di planet ini memang sulit untuk dipahami. Kita hanya mengetahui bentuk umum mereka karena mereka menjadi fosil di dalam sedimen, dan kita hanya tahu mereka pernah ada karena tulang-tulang yang mereka tinggalkan. Membayangkan bahwa pernah ada hewan di bumi yang bentuknya sama sekali berbeda dengan hewan yang ada sekarang terdengar fantastis, tidak nyata dan seperti mitos. Karena narasi yang mirip legenda ini, banyak anggota masyarakat memiliki pemahaman bersama bahwa mungkin dinosaurus sebenarnya tidak pernah ada sama sekali. Teori fosil palsu menyatakan bahwa sisa-sisa dinosaurus sengaja dibuat dan ditempatkan di bumi oleh pemerintah untuk mempertahankan kebohongan yang sebenarnya tidak memberikan keuntungan apapun. Interpretasi lain dari penyebutan dinosaurus menggambarkan mereka sebagai naga, menyiratkan bahwa makhluk mitos yang sering didengar dalam dongeng pernah berjalan di planet ini sebelum banjir besar dalam kisah Alkitab. Salah satu kepercayaan yang kurang dikenal tentang dinosaurus adalah teori pinggiran yang berpendapat bahwa dinosaurus adalah makhluk supranatural yang konon diciptakan oleh para Nephilim. Para Nephilim, makhluk misterius, muncul dalam kitab Kejadian sebagai hasil dari persatuan antara anak-anak Allah yang ilahi dan anak-anak perempuan Adam. Nama mereka dapat diterjemahkan secara kasar menjadi yang jatuh, yang berperan sebagai para pejuang besar dan raksasa dalam Alkitab, seperti yang digambarkan dalam kitab Yehezkiel dan Bilangan. Tokoh-tokoh ini paling sering digambarkan secara keliru sebagai tiran jahat karena penampilan mereka dikaitkan dengan banjir besar pada zaman Nuh. Sejalan dengan penafsiran umum yang menganggap Nephilim sebagai makhluk jahat, para penganut teori konspirasi telah mengaitkan perilaku buruk mereka dengan penciptaan dinosaurus. Menurut pendapat ini, para Nephilim yang ingin mengejek tatanan alam Tuhan mengawinkan binatang-binatang duniawi dengan makhluk-makhluk gaib membentuk iblis-iblis chimera. Oleh karena itu, mereka bersikeras bahwa dinosaurus adalah entitas iblis, bukan leluhur evolusioner. Konspirasi ini berkaitan dengan teori celah, yaitu celah yang tidak tercatat antara Kejadian 1 ayat 1 dan 1-2, di mana dunia pra-Adam telah diciptakan, dihancurkan, dan dipulihkan 6 hari. Secara harfiah kemudian. Kejadian 1 ayat 1, mereka jelaskan, adalah penciptaan kehidupan yang pertama. Sedangkan 1-3 adalah penciptaan ulang. 1-2. Oleh karena itu, diartikan sebagai momen kehancuran besar yang dikenal sebagai air bah Lucifer. Dinosaurus dalam pandangan ini akan termasuk dalam dunia pra-Adam yang jatuh di bawah pengaruh setan. Karena sifat mereka yang kini bersifat iblis, dinosaurus dihancurkan oleh air bah Alkitab, meninggalkan tulang belulang mereka sebagai bukti dari era yang terlupakan, di mana mereka berkeliaran sebagai makhluk terkutuk. Menurut teori ini, fosil dinosaurus berasal dari periode sebelum penciptaan Adam dan Hawa, jadi sebelum zaman Nephilim. Namun, teologi arus utama dan paleontologi menolak kedua interpretasi dinosaurus setan ini. Tidak ada bukti yang mendukung teori-teori ini atau garis waktu yang diajukan. Dan hal ini hanya dianggap sebagai salah satu cara untuk mencoba memahami sejarah yang sulit dipahami. Nomor 16. Ada banyak teori konspirasi yang terkait dengan bulan, seperti bagaimana bulan purnama dikaitkan dengan perilaku gila, atau bagaimana bulan dihuni oleh makhluk asing. Beberapa orang percaya bahwa satelit alami ini sebenarnya adalah pesawat luar angkasa berongga, sementara yang lain berpendapat bahwa NASA sebenarnya tidak pernah mendarat di permukaannya. Diktator Jerman pada tahun 30-an dan 40-an juga menjadi subjek berbagai cerita yang sulit dipercaya, tentang bagaimana dia sebenarnya tidak pernah benar-benar meninggal dan malah melarikan diri ke Argentina. Atau bagaimana Reich ketiga mendirikan pangkalan rahasia Stasiun 211 di Antartika. Beberapa orang bersikeras bahwa kelompok yang sama ini mengembangkan piring terbang, frill, atau pesawat Hanibu yang mirip dengan pesawat luar angkasa alien. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka memiliki beberapa teknologi okultisme yang canggih. Reich ketiga dan diktator mereka juga tetap menjadi tokoh dalam teori konspirasi yang membawa kita kembali ke benda langit, atau frasa manusia di bulan, yang kini memiliki definisi yang sama sekali baru. Ini adalah keyakinan para teoris konspirasi terkemuka bahwa, di antara hal-hal lainnya, Sosialis Nasional Reich ketiga Jerman pada tahun 30-an dan 40-an mengembangkan teknologi. Teknologi itu sangat maju untuk zamannya, dan memungkinkan mereka meluncur ke bintang-bintang serta melakukan pendaratan di bulan pertama dalam sejarah. Gagasan ini muncul setelah Perang Dunia Kedua, ketika beredar kabar bahwa astronot Jerman telah menaiki sebuah pesawat luar angkasa, keluar dari atmosfer, dan mendarat di bulan, sebuah peristiwa yang gagal mereka dokumentasikan.
Namun, kurangnya laporan itu mungkin memang disengaja oleh sosialis nasional. Menurut para ahli teori, saat berada di bulan, tentara mendirikan fasilitas rahasia tingkat tinggi yang benar-benar tidak boleh diketahui siapapun. Konsep yang sudah berusia puluhan tahun ini bahkan membuat beberapa orang berspekulasi bahwa sang diktator telah melarikan diri ke bulan dan menghabiskan sisa hidupnya di sebuah markas bawah tanah di bulan, aman dari amarah masyarakat. Para ahli teori juga mengaitkan gagasan ini dengan meningkatnya penampakan piring terbang secara tiba-tiba pada era tersebut. Secara khusus, mereka merujuk pada Roswell, New Mexico, insiden tahun 1947 dengan klaim bahwa kaum sosialis nasional berada di balik kejadian itu. Menurut teori-teori terkait, tentara dan sang diktator bahkan bertemu dengan beberapa ras alien selama petualangan mereka. Teori-teori tersebut menjadi sangat populer sehingga pada tahun 1947, Robert A. Heinlein menulis sebuah novel berjudul Rocket Ship Galileo yang memasukkan beberapa unsur dari rumor-rumor tersebut. Novel tersebut mengikuti kisah 3 remaja dan seorang ilmuwan yang membangun roket bertenaga atom yang mereka gunakan untuk terbang ke bulan, di mana mereka kemudian menghadapi berbagai petualangan yang kacau. Buku ini ditulis tepat setelah Perang Dunia Kedua dan mencerminkan ketakutan era tersebut terhadap perjalanan luar angkasa. Buku ini juga ditulis dengan cara yang membuatnya akurat secara ilmiah pada masanya. Sekaligus tampak cukup realistis jika dibandingkan dengan bagaimana perjalanan luar angkasa benar-benar berlangsung 22 tahun kemudian saat pendaratan di bulan pertama yang tercatat terjadi. Detail dan akurasi dari Rocket Ship Galileo karya Heinlein cukup untuk meyakinkan orang-orang yang sudah percaya bahwa Reich ketiga benar-benar berhasil sampai ke bulan. Dan sangat mungkin sang diktator juga bersembunyi di sana. Nomor 15. Selama 9 hari, 1 jam, dan 32 menit, mulai dari tanggal 1 April 2026, kru di atas Artemis II melakukan perjalanan ke bulan untuk melintas dekat bulan. Perjalanan itu membawa mereka mengelilingi bulan dan kembali lagi, dengan para kru menjadi orang pertama yang menyaksikan sisi jauh bulan, atau sisi gelap, seperti yang sering disebut banyak orang. Misi ini menandai pertama kalinya dalam sejarah yang terdokumentasi bahwa sisi lain bulan difoto, memungkinkan kita di bumi untuk melihat permukaan bulan yang penuh kawah dengan resolusi tinggi. Namun, misi Artemis II membawa pertanyaan baru, seperti mengapa dalam 57 tahun kita belum kembali ke bulan? Jawaban resmi untuk pertanyaan tersebut adalah bahwa minat publik menurun, dan bersamaan dengan itu, dukungan untuk eksplorasi bulan juga menurun. Namun, bisa diperdebatkan mengapa setelah hanya 1 misi, minat tiba-tiba menurun. Bagi para penganut teori konspirasi, jawaban atas pertanyaan mengapa kita belum kembali jauh lebih rumit. Dan itu dimulai dengan anggapan bahwa kita belum kembali ke bulan karena kita sebenarnya tidak pernah pergi ke sana sejak awal. Sama seperti teori pendaratan di bulan itu palsu, warga skeptis berpendapat bahwa misi Artemis II sebenarnya tidak pernah terjadi, melainkan hanyalah sebuah acara yang direkayasa lagi. Hanya sebuah pengalihan perhatian dari kesalahan para tokoh terkenal dan berkuasa. Dan itu memang berhasil, selama 10 hari penuh. Sejak para astronot naik ke dalam roket, perhatian publik tertuju pada setiap detiknya. Baik para optimis maupun skeptis sama-sama mengamati misi ini dengan saksama, terkagum-kagum pada rekaman berkualitas tinggi yang dikirimkan kembali ke bumi. Bagi para optimis, hal itu sangat menginspirasi dan mereka memandangnya dengan penuh kekaguman. Namun bagi para skeptis, itu hanyalah kebohongan lain. Menurut mereka, layar hijau menjadi latar belakang untuk misi palsu lainnya. Itu hanyalah momen lain di lokasi syuting film yang bernama Amerika. Para teoris menunjukkan ketidakkonsistenan aneh dalam rekaman, gangguan, dan hal-hal yang tampaknya tidak masuk akal. Misalnya, beberapa orang menunjukkan salah satu video para astronot dan bagaimana rambut Christina Koch tidak bergerak seperti yang diharapkan. Rambutnya tampak kaku di posisinya, sehingga menimbulkan skeptisisme terhadap misi secara keseluruhan. Dalam video lain yang telah ditonton lebih dari 1 juta kali, para astronot terlihat melayang dalam kondisi tanpa gravitasi. Tetapi para teoris dengan cepat berspekulasi dan menunjukkan bahwa kabel tampak masuk ke dalam bingkai, menyiratkan bahwa mereka sebenarnya hanya tergantung di depan properti. Rumor tentang rekaman yang dihasilkan AI juga beredar, diperkuat oleh alat pemeriksa watermark Synth ID. Perdebatan tentang gambar-gambar di sisi jauh bulan juga ikut muncul. Beberapa orang berspekulasi bahwa gambar-gambar tersebut pasti palsu karena cahaya terlihat dalam gambar, yang menurut klaim NASA merupakan hasil dari matahari, bulan, dan pesawat luar angkasa yang sejajar. Hal lain yang dijadikan bukti untuk mendukung klaim bahwa misi Artemis II palsu adalah kemiripan yang luar biasa antara gambar-gambar misi Apollo 8 tahun 1968 dan gambar-gambar misi tahun 2026. Bumi tampaknya berada pada orientasi yang persis sama terhadap bulan seperti yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Namun ada satu kesalahan terakhir yang justru membuat teori konspirasi ini tampak lebih meyakinkan. Sebuah selip lidah Freudian yang cukup untuk meyakinkan sebagian besar masyarakat bahwa misi Artemis II tidak pernah terjadi. Dalam sebuah wawancara, Kapten misi Reid Wiseman menyampaikan pernyataan berikut, kutip, "Ini adalah pertama kalinya kita akan mengirim manusia ke bulan. Namun,
Misi Artemis II seharusnya menjadi kali kedua umat manusia pergi ke bulan, jika memang sebelumnya manusia pernah ke bulan, sesuatu yang diperdebatkan para teoris konspirasi. Nomor 14. Pada tahun 2024, dua bencana alam paling dahsyat terjadi dalam jarak yang berdekatan di Amerika Serikat. Yang pertama, dua bencana itu mendarat pada tanggal 26 September di barat laut Florida dan dinamai Badai Helen, sebuah siklon tropis besar yang sangat merusak. Penguatan yang sangat cepat menyebabkan kehancuran besar saat badai itu melanda Tennessee, Georgia, Carolina Utara, dan Carolina Selatan. Angin bertiup kencang dan banjir terjadi dengan cepat, dan pada akhir amukannya, badai ini dikenal sebagai badai paling mematikan yang melanda Serikat sejak Badai Maria. Hanya sebulan kemudian, bencana dahsyat berikutnya terjadi. Ini adalah siklon tropis lain yang sangat kuat yang membawa angin kencang, hujan deras, dan banjir besar ke Yucatan, Meksiko, Kuba bagian barat, dan Florida tengah bagian timur. Badai Milton mendarat pada bulan Oktober 2025 dan dikenal karena intensifikasinya yang sangat cepat, di mana badai ini berkembang dari kategori 5 hanya dalam waktu kurang dari 24 jam menjadi badai Atlantik terkuat yang pernah tercatat. Milton menyebabkan kerusakan besar dengan total kerugian mencapai $34,3 miliar. Jaringan infrastruktur dan tanaman pertanian hilang, dan seolah-olah kehancuran itu belum cukup. Setelah badai kedua, teori konspirasi yang mengambil ide dari teori chemtrails dan cuaca buatan pemerintah yang sudah dikenal luas menyebar di media sosial. Dikemukakan bahwa badai-badai tersebut telah diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat dan diarahkan ke komunitas tertentu sebagai bagian dari plot politik besar. Selama musim badai Atlantik 2024, terdapat 18 badai yang diberi nama dan 11 badai topan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai tanda bahwa ada tingkat pengaturan tertentu yang terjadi di balik layar. Para penganut teori meneliti beberapa wilayah yang terdampak badai pada tahun itu, termasuk jalur Helen dan Milton. Mereka menyimpulkan bahwa pemerintah telah mengarahkan badai-badai dahsyat ini ke negara bagian biru, di mana suara mayoritas diberikan untuk Partai Demokrat. Hal ini menunjukkan bahwa bencana-bencana tersebut sengaja disebabkan karena alasan politik. Para penganut teori juga menuduh bahwa di bawah pemerintahan sebelumnya, badai telah diarahkan ke negara bagian merah. Menurut para penganut teori, sistem radar Doppler Next Red digunakan untuk mengarahkan badai tropis ke sasaran. Tentu saja, tidak ada bukti kuat untuk mendukung hal ini, dan banyak dari badai ini bahkan jarang terjadi selama atau bahkan dekat dengan pemilihan penting di Amerika Serikat. Satu-satunya bukti yang tampaknya mendukung datang dari Marjorie Taylor Greene, yang memegang gelar tidak resmi sebagai salah satu politisi Amerika Serikat yang paling tidak waras. Dia membuat sebuah unggahan di media sosial berupa peta yang menggambarkan wilayah tenggara Amerika Serikat. Dengan keterangan, ini adalah peta wilayah yang terdampak badai dengan lapisan peta elektoral berdasarkan partai politik, yang menunjukkan bagaimana kehancuran akibat badai bisa memengaruhi pemilu. Grimm di sini menyiratkan bahwa Partai Demokrat telah merekayasa badai yang melanda wilayah yang mayoritas pendukung Partai Republik. Variasi alternatif dari teori konspirasi aneh ini menyebutkan bahwa Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional diam-diam memodifikasi cuaca, dan sebagai akibat langsung dari hal itu, geoengineering surya telah menyebabkan badai yang lebih parah. Klaim-klaim tak berdasar ini menjadi begitu meluas sehingga memaksa NOAA untuk menangani situasi ini secara langsung. Mereka membuat dan menerbitkan lembar fakta yang membahas dan membantah setiap klaim tersebut, memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana cuaca bekerja, dan menegaskan bahwa mereka bukanlah pihak di balik badai hebat yang, berdasarkan studi yang sebenarnya, tampaknya terjadi secara acak. Nomor 13. Terletak di Orient Point, New York, adalah sebuah fasilitas yang berfungsi sebagai pertahanan negara terhadap masuknya penyakit hewan lintas batas secara tidak sengaja atau disengaja. Fasilitas itu disebut Pusat Penyakit Hewan Pulau Plum, yang menjadi tempat para ilmuwan PIADC yang bekerja sama dalam berbagai persiapan penanggulangan wabah berdampak besar yang mencakup respons, vaksin, terapi, deteksi, diagnosis, dan teknologi untuk dekontaminasi. Beberapa aspek yang paling difokuskan oleh pusat ini termasuk mencegah demam babi Afrika dan mencari cara untuk mencegah atau mengobati penyakit mulut dan kuku. Pulau tersebut memiliki satu-satunya bank vaksin penyakit mulut dan kuku di seluruh Amerika Serikat. Itu didirikan pada tahun 1954 dan berjalan selama 71 tahun. Resmi ditutup pada tahun 2025 untuk beralih ke markas misi baru di Manhattan, Kansas, yang didedikasikan untuk fasilitas pertahanan bio dan agronasional yang lebih maju. Namun, Pusat Penyakit Hewan Pulau Plum tidak bisa ada atau menghilang tanpa menarik dugaan, teori, dan klaim-klaim aneh tentang peristiwa yang terjadi di dalamnya.
Menurut salah satu teori konspirasi, deskripsi umum fasilitas ini hanyalah kedok, dengan anggapan bahwa tidak ada penelitian nyata tentang penyakit yang dilakukan di sini. Sebaliknya, para penganut teori berpendapat bahwa di tempat inilah para ilmuwan menciptakan hibrida manusia-hewan. Salah satu eksperimen yang gagal diduga adalah Monster Montauk, tahun 2008. Pada musim panas itu, segumpal daging mamalia aneh terdampar di pantai Long Island. Makhluk itu dijuluki Monster Montauk oleh penduduk setempat dan menarik perhatian para kriptozoolog. Makhluk itu digambarkan tidak berbulu dengan bentuk tubuh seperti rakun, anjing, atau babi. Diduga bahwa monster tersebut berasal dari fasilitas Pulau Plum yang berada di dekatnya, entah sebagai eksperimen yang gagal lalu dibuang ke laut, atau sebagai makhluk yang berhasil melarikan diri dari eksperimen. Teori konspirasi lain menyatakan bahwa para ilmuwan yang bekerja di fasilitas ini adalah ilmuwan nasional yang, mirip dengan teori alien berbasis di bulan, sedang mengembangkan teknologi alien. Dalam pembahasan yang jauh lebih masuk akal, para ahli teori mengusulkan bahwa Pulau Plum sebenarnya adalah tempat rahasia di mana pemerintah memproduksi senjata perang biologis, seperti penyakit Lyme. Pada tahun 2019, sebagian masyarakat yang skeptis menunjuk fasilitas ini sebagai penyebab munculnya penyakit Lyme di Amerika, dengan alasan bahwa mereka telah melakukan eksperimen kutu di sana sepanjang tahun 70-an, yang sejak itu terus menjadi perbincangan. Meskipun telah lama dibantah, seluruh komunitas tetap percaya bahwa penyakit Lyme sengaja dilepaskan untuk alasan politik dan untuk memujinya sebagai senjata perang biologis potensial. Pulau Plum telah dikaitkan dengan beberapa teori konspirasi tak berdasar lainnya, sehingga mendapat julukan Pulau Horor. Menjadi subjek berbagai tulisan selanjutnya dan spekulasi yang terus berlanjut tentang fasilitas rahasia yang didukung oleh pemerintah bayangan. Nomor 12. Insiden Roswell adalah salah satu peristiwa yang paling terkenal dan paling banyak didokumentasikan yang melibatkan UFO dan konspirasi makhluk luar angkasa. Pada tahun 1947, sebuah balon udara yang tampaknya terbang di ketinggian tinggi jatuh di dekat Roswell, New Mexico, yang membuat Angkatan Udara Amerika Serikat datang ke lokasi untuk mengambil benda yang jatuh tersebut. Namun reaksi tersebut memicu banyak teori konspirasi, dengan para skeptis mengusulkan bahwa makhluk luar angkasa terlibat dalam kejadian ini. Militer semakin menumbuhkan minat publik dengan mengklaim bahwa puing-puing tersebut berasal dari sebuah piring terbang. Mereka kemudian membantah klaim awal mereka dan mengumumkan bahwa bagian-bagian tersebut berasal dari balon cuaca yang merupakan bagian dari proyek rahasia Mogul yang bertujuan mendeteksi uji coba nuklir Soviet. Namun, penarikan kembali pernyataan tersebut tidak cukup untuk meredam teori konspirasi yang meluas, bahkan justru semakin memicunya, dengan banyak orang percaya bahwa pemerintah kini berusaha menutupi keberadaan alien. Peristiwa itu juga terjadi di tengah demam piring terbang di negara tersebut, dengan banyak laporan tentang benda aneh di langit dan kunjungan makhluk luar angkasa. Di tengah antusiasme terhadap alien, insiden Roswell menarik berbagai penjelasan masuk akal lainnya yang dimunculkan oleh para penganut teori konspirasi yang berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Salah satu penjelasan mengajukan pertanyaan, apakah Uni Soviet berada di balik UFO Roswell? Pertanyaan ini muncul setelah adanya kesaksian dari seorang sumber tak dikenal yang mengaku sebagai insinyur dari perusahaan yang dikenal sebagai EG&G. Perusahaan tersebut bekerja di Area 51. Pangkalan rahasia yang diduga menjadi tempat eksperimen alien dan pengambilan teknologi dilakukan. Menurut sumber ini, dia mempelajari sisa-sisa kecelakaan di Roswell bersama dengan 4 insinyur EG&G lainnya, dan berdasarkan apa yang dia lihat serta pendapatnya sendiri tentang hal itu, dia membentuk gagasan bahwa insiden Roswell melibatkan Soviet. Selama Perang Dingin, dia mengatakan bahwa Soviet memanfaatkan pekerjaan yang sedang dilakukan pada pesawat sayap terbang yang dirancang oleh dua sosialis Jerman, Walter dan Raimar Horten. Konon, mereka mengembangkan sebuah objek berbentuk cakram yang menawarkan kemampuan terbang siluman dan mampu menghindari deteksi radar. Kabarnya, militer Amerika Serikat menyempurnakan teknologi tersebut di Area 51. Selama beberapa dekade berikutnya, militer menghadirkan pesawat-pesawat yang belum pernah kita lihat sebelumnya, termasuk F-117, yang dibangun sebagai pesawat serang siluman. Para pemimpin Soviet mulai merasa cemas setelah melihat kemajuan teknologi yang pesat dari para rival mereka, termasuk penciptaan dan penggunaan hulu ledak atom pertama. Insiden Roswell. Sumber anonim tersebut mengklaim direkayasa oleh Uni Soviet sebagai peringatan bahwa mereka bisa dan akan memicu hoax UFO yang akan menimbulkan ketakutan di seluruh Amerika. Ketakutan yang sudah dibangun oleh siaran radio War of the Worlds beberapa tahun sebelumnya. Menurut sumber tersebut, Soviet menciptakan sebuah kapal induk yang membawa piring terbang kecil. Pada hari insiden Roswell, kapal induk yang diduga itu melayang di wilayah Alaska mengirimkan drone-drone tersebut. Salah satu pesawat itu memasuki wilayah udara Amerika Serikat dan dengan cara yang tidak diketahui jatuh di Roswell. Di dalamnya terdapat manusia yang telah dimodifikasi secara biologis dengan kepala dan mata yang membesar. Mereka diduga merupakan hasil dari sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang ilmuwan gila
Joseph Mengele. Orang-orang yang koma tersebut kemudian dipindahkan ke area 51. Para penganut teori konspirasi percaya bahwa penjelasan ini sejalan dengan insiden Roswell, termasuk lonjakan tiba-tiba laporan tentang UFO yang menurut klaim anonim tersebut terjadi karena drone-drone kecil dilepaskan dari kapal induk. Menurut teori ini, Soviet berhasil mencapai apa yang mereka inginkan. Kepanikan melanda Amerika, dengan banyak warga yang percaya bahwa mereka sedang diserang oleh spesies luar angkasa. Ketakutan tersebut didukung oleh pernyataan awal militer yang menyatakan bahwa objek Roswell adalah sebuah piring terbang. Setelah pernyataan tersebut dan teori-teori yang beredar, kemudian muncul rumor bahwa penjelasan balon cuaca hanyalah sebuah kedok. Nomor 11. Pada tanggal 5 Mei 2026, di tengah semakin banyaknya klaim-klaim aneh, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyampaikan pernyataan aneh kepada publik dengan mengatakan, "Saya tidak bisa mengonfirmasi atau menyangkal apakah kami memiliki lumba-lumba kamikaze, tapi saya bisa memastikan bahwa mereka tidak memilikinya." Mereka yang dia maksud adalah Iran, dan pernyataan itu dia buat saat wawancara di mana seorang reporter menyinggung rumor tentang dugaan lumba-lumba kamikaze yang digunakan oleh Iran. Menurut teori konspirasi tersebut, militer Iran mungkin sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lumba-lumba yang dipasangi bahan peledak untuk menyerang kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz, di mana konflik sedang berlangsung. Klaim tersebut mulai mendapat perhatian 2 dekade lalu setelah muncul laporan bahwa Iran telah membeli lumba-lumba yang dilatih secara militer dari bekas Uni Soviet pada tahun 2000. Lumba-lumba tempur tersebut diduga berasal dari fasilitas Crimea melalui mantan pelatihnya, yang berusaha mengumpulkan dana agar mereka bisa terus memberi makan hewan-hewan itu. Para teoris mengklaim bahwa lumba-lumba tersebut telah dilatih untuk menyerang kapal dan penyelam secara langsung. Di bawah kendali Iran saat ini, diduga mereka sekarang akan dilengkapi dengan senjata yang akan menargetkan penyusup bawah air. Meskipun terdengar seperti konsep yang diambil dari film fiksi ilmiah, telah dicatat bahwa mamalia laut ini sangat cerdas, dan mereka memang pernah digunakan dalam operasi militer sebelumnya. Dan bukan hanya Uni Soviet yang melakukannya. Angkatan Laut Amerika Serikat juga melatih lumba-lumba bersama singa laut untuk skenario pertahanan bawah air, khususnya untuk deteksi ranjau, pengambilan objek, dan pertahanan terhadap penyelam. Namun, mereka dilaporkan tidak pernah dipersenjatai. Namun, nada bercanda yang meremehkan dari Hegseth sudah cukup untuk meyakinkan banyak orang bahwa mungkin ada lebih banyak cerita daripada yang bersedia diungkapkan pemerintah. Tawa kecil saat mengatakan, "Saya tidak bisa mengonfirmasi atau menyangkal apakah kami punya lumba-lumba kamikaze," seolah-olah mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan Amerika Serikat memang memiliki senjata semacam itu. Di awal wawancara, Hegseth juga berkomentar, "Saya belum pernah dengar soal lumba-lumba kamikaze itu. Itu seperti hiu dengan sinar laser, kan?" Sejak itu, media terus menyoroti pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Penolakan bahwa Iran memiliki lumba-lumba kamikaze dianggap lebih sebagai upaya meremehkan laporan daripada konfirmasi fakta. Sejak itu, media sosial ramai membicarakan wawancara tersebut, menganggap nada humoris sebagai tawa gugup yang merupakan tanda khas kebohongan. Yang semakin memicu spekulasi adalah mitos internet yang terus beredar, yang mengklaim bahwa 30 lumba-lumba Angkatan Laut Amerika Serikat yang dilatih untuk pertempuran hilang saat badai Katrina. Teori konspirasi bahwa Iran berencana menggunakan senjata semacam itu sebenarnya tidak memiliki bukti yang mendukung. Nomor 10. Sebuah situs arkeologi di Malta membuat para peneliti kebingungan karena mereka belum bisa mengetahui siapa yang menciptakan situs ini atau untuk apa situs ini digunakan oleh orang-orang yang tinggal di daerah tersebut ribuan tahun yang lalu. Situs yang dimaksud bernama Hypogeum Halsaflien dan terletak dekat Grand Harbour Valletta di Malta. Sejarah penemuannya sangat luar biasa karena tidak ada yang tahu situs ini ada sampai akhirnya ditemukan secara tidak sengaja. Pada tahun 1902, seorang tukang batu ditugaskan untuk membangun rumah-rumah di daerah tersebut. Dan ia sedang dalam proses membuat fondasi bangunan-bangunan itu. Saat ia sedang menggali tanah, ia tanpa sengaja menghancurkan atap Hypogeum Halsaflien. Namun ia sama sekali tidak tahu bahwa ia baru saja membuat penemuan sejarah yang penting. Ketika lokasi tersebut disurvei, ditemukan bahwa sebagian besar bagian atas bangunan telah hancur akibat pekerjaan konstruksi yang sudah dimulai. Namun tidak semuanya hilang, karena segera diketahui bahwa bagian bawahnya masih utuh. Penggalian segera dimulai, dan pada tahun 1903, lokasi tersebut menjadi milik salah satu anggota masyarakat. Dan selama 8 tahun berikutnya, para arkeolog menggali sebanyak mungkin bagian dari kompleks tersebut, dan ditemukan bahwa bangunan itu dibangun dengan 3 tingkat yang berbeda. Para sejarawan tidak tahu bagaimana menafsirkan struktur kompleks tersebut, karena tampaknya itu adalah semacam labirin yang mengarah ke ruangan-ruangan berbeda. Mereka juga menemukan koridor dan sudut-sudut kecil di dalam kompleks itu, tetapi mereka tidak yakin untuk apa ruangan-ruangan tersebut digunakan. Seluruh labirin itu telah dipahat dengan sangat teliti dari batu kapur,
dan beberapa hasil pekerjaan yang ditemukan ternyata memiliki kualitas yang sangat baik. Beberapa pekerjaan batu tersebut sangat rapi dan presisi, dan kita tidak tahu bagaimana hal ini bisa dilakukan dengan alat-alat primitif ribuan tahun yang lalu. Seiring penggalian berlanjut, beberapa lubang bundar ditemukan di berbagai area terbuka, dan diduga bahwa area-area ini digunakan selama upacara pemujaan. Namun karena konstruksi Hypogeum Hausaflian yang aneh, beberapa orang memiliki teori lain tentang apa tujuan bangunan ini. Beberapa sejarawan percaya bahwa metode konstruksi khusus ini dipilih untuk meningkatkan sifat akustik kompleks tersebut, karena ruang-ruangnya tampaknya disetel dengan baik pada spektrum frekuensi tertentu. Jika memang demikian, Hypogeum Hausaflian mungkin merupakan salah satu struktur tertua yang pernah dibuat dengan tujuan meningkatkan suara alat musik. Meskipun struktur itu sendiri masih misterius, beberapa peninggalan yang ditemukan di sana juga cukup aneh. Di antara benda-benda tersebut ada sebuah patung kecil yang diberi nama Sang Wanita Tidur. Patung ini diyakini mewakili ibu alam, atau menurut pendapat beberapa ahli, itu adalah representasi dari akhir kehidupan. Situs ini yang berasal dari antara tahun 4000 dan 2500 sebelum Masehi, memerlukan banyak penelitian lebih lanjut, dan penggalian kemungkinan akan terus berlangsung untuk waktu yang lama ke depan. Semoga penelitian akan mengungkap lebih banyak tentang orang-orang misterius ini dan cara mereka menjalani hidup pada masa itu. Nomor 9. Awalnya, daftar Raja Sumeria dianggap hanya berisi makhluk dan tokoh dari mitologi peradaban itu. Namun, penemuan-penemuan yang telah dilakukan berkat analisis DNA mungkin membuktikan sebaliknya, sehingga menambah misteri pada penemuan aneh ini. Nama pertama dalam daftar tersebut berasal dari 226.000 tahun yang lalu, yang mungkin terdengar aneh karena para sejarawan tidak percaya bahwa peradaban sudah ada pada masa itu. Diperkirakan bahwa peradaban Sumeria baru dimulai pada tahun 5400 sebelum Masehi dan berakhir 600 tahun kemudian. Oleh karena itu, fakta bahwa daftar raja dimulai ratusan ribu tahun sebelumnya membuat para sejarawan kebingungan. Berikut ini adalah daftar nama raja yang memerintah Sumeria hingga LAPI tahun 1817 sebelum Masehi. Nama-nama tersebut ditulis dalam bahasa Sumeria seperti yang diharapkan, dan nama-nama ini terukir pada tablet tanah liat yang ditemukan di Mesopotamia kuno, yang sekarang dikenal sebagai Irak Selatan. Daftar tersebut ditemukan selama beberapa penggalian di wilayah itu pada abad ke-20, dan fragmen pertama ditemukan oleh ilmuwan Jerman Amerika Hermann Hilprecht. Dia menemukan penemuan itu pada akhir tahun 1900-an. Dan setelah melakukan banyak penelitian, dia menerbitkan temuannya pada tahun 1906. Pada tahun 1911, Jean Vincent Sille menemukan lebih banyak fragmen, dan selama bertahun-tahun, 18 fragmen berhasil ditemukan dari bawah tanah. Itu juga menceritakan tentang banjir besar, sangat mirip dengan yang dijelaskan dalam Alkitab, yang terjadi di daerah itu ribuan tahun yang lalu. Namun, masih belum diketahui apakah ini merupakan kisah fiksi atau catatan sejarah. Yang membuat daftar raja-raja Sumeria begitu aneh adalah kenyataan bahwa beberapa raja yang disebutkan sebelum banjir besar ini dikatakan memerintah selama ribuan tahun, yang seharusnya tentu saja mustahil. 8 dari raja yang disebutkan memerintah selama total 100 tahun. Yang menyebabkan beberapa orang berpendapat bahwa daftar tersebut fiktif atau menceritakan mitologi dari zaman itu. Raja Enmuluana tercatat memerintah selama 100 tahun, dan Raja Kaliuga tercatat sebagai penguasa selama 1000 tahun. Hal ini semakin memperkuat teori mitologi, karena angka 432 sering digunakan dalam mistisisme sepanjang sejarah. Angka ini juga penting bagi bangsa Viking, Maya, dan Yunani kuno. Namun, yang lain memiliki penjelasan yang lebih logis. Beberapa sejarawan percaya bahwa angka-angka ini dikodekan dalam sebuah rumus yang menggunakan sistem matematika Sumeria berbasis 60. Ketika ini diterapkan pada daftar tersebut, masa pemerintahan para raja sebelum banjir ini menjadi jauh lebih masuk akal. Namun ketika diterapkan pada raja-raja setelah banjir, sistem ini gagal. Menurut daftar tersebut, setelah air bah surut, kekuasaan kerajaan Sumeria turun dari langit dan sebuah kota baru bernama Kish didirikan. Beberapa raja yang disebutkan setelah periode ini adalah Nangish Lisma yang memerintah selama 670 tahun dan Zukakip yang menjadi raja selama 900 tahun. Beberapa sejarawan membandingkan masa pemerintahan yang panjang ini dengan para raja dalam Alkitab yang juga dikatakan hidup selama ratusan tahun. Beberapa orang bahkan menyarankan bahwa daftar tersebut entah bagaimana terhubung dengan para raja itu, tetapi hal itu belum terbukti. Secara total, para raja setelah banjir memerintah selama 10 tahun, 3 bulan, dan 3,5 hari. Kemudian, kekuasaan kerajaan berpindah ke Uruk dan beberapa wilayah lain di Irak modern.
Seiring berjalannya daftar tersebut, masa pemerintahan setiap raja menjadi lebih singkat, kecuali beberapa lagi yang tercatat memerintah selama berabad-abad. Untuk waktu yang lama, diyakini bahwa bangsa Sumeria menciptakan peradaban manusia pertama di dunia. Namun berkat pengujian DNA yang dilakukan pada sebuah sampel, yang diserahkan oleh seorang pria bernama Albert Terry, dia diberitahu bahwa DNA-nya dapat ditelusuri kembali ke seorang leluhur yang hidup sekitar 338.000 tahun yang lalu, yang dianggap mustahil dan masih dianggap mustahil oleh banyak orang. Oleh karena itu, banyak orang tetap bersikeras bahwa para raja dalam daftar ini benar-benar mungkin hidup selama ribuan tahun. Namun, untuk saat ini, hal ini masih disikapi dengan skeptis sampai informasi lebih lanjut dapat ditemukan. Nomor 8. Kasus membingungkan Sir Charles Kingsford Smith bermula pada tahun 1935. Dan karena dia tidak pernah ditemukan, kasusnya tetap menjadi misteri Australia yang belum terpecahkan. Smith memiliki reputasi yang cukup besar selama hidupnya, karena dia dianggap sebagai seorang penerbang ahli yang sangat karismatik. Karirnya ditandai dengan banyak prestasi yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya, seperti terbang melintasi seluruh Australia dalam penerbangan tanpa henti, terbang dari Australia ke Selandia Baru, lalu dari Australia ke London, dan menyelesaikan penyeberangan Samudra Pasifik ke arah timur untuk pertama kalinya. Semua prestasi ini sudah luar biasa dengan sendirinya, tapi semuanya tertutupi oleh peristiwa yang terjadi pada tahun 1935. Itu dimulai pada tanggal 7 November tahun itu, ketika Smith memutuskan untuk terbang dari London kembali ke Australia. Pada saat itu, Smith atau Smithy, seperti yang dikenal oleh teman-temannya, berusia 38 tahun. Dan dia memutuskan untuk melakukan penerbangan itu bersama Tommy Petherbridge. Dan malam itu, saat matahari terbenam, mereka berdua lepas landas dengan pesawat bermesin tunggal bernama Lady Southern Cross. Mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar di Allahabad, India. Setelah itu mereka menuju ke Singapura. Mereka terlihat di udara saat terbang melewati pilot lain, Jimmy Melrose, yang langsung melaporkan penampakan itu karena dia sangat bersemangat telah bertemu dengan duo terkenal tersebut. Dipercaya bahwa Melrose adalah orang terakhir yang melihat Smith dan Petherbridge sebelum mereka menghilang. Perlu dicatat bahwa setelah Smith hampir kehilangan nyawanya saat terbang di atas pantai Bondi ketika masih muda, dia mengalami aquafobia. Ini berarti bahwa setiap kali dia terbang di atas air, dia rentan mengalami serangan panik. Namun tetap tidak diketahui apakah ini ada hubungannya dengan kehilangannya. Tetapi tampaknya tidak mungkin karena dia memiliki co-pilot bersamanya yang bisa mengambil alih kendali pesawat kapan saja. Ketika mereka berdua gagal tiba di tujuan mereka, banyak teori dikemukakan tentang apa yang mungkin terjadi pada mereka. Kebanyakan orang berasumsi bahwa pesawat mereka jatuh ke pepohonan tinggi di Pulau Ai di Myanmar, dan itu masuk akal. Peta yang digunakan Smith belum memuat pulau tersebut, sehingga dia mungkin lupa bahwa pulau itu ada di jalurnya. Selain itu, salah satu kaki roda pendaratan pesawat ditemukan di pulau itu sekitar 18 bulan setelah kedua orang itu menghilang. 3 bulan setelah mereka hilang, seorang penerbang lain melaporkan melihat beberapa pohon tinggi di pulau itu yang telah patah menjadi 2. Tetapi karena tidak ada puing-puing lain yang ditemukan, tidak dapat dipastikan apakah hal ini disebabkan oleh kecelakaan pesawat Smith. Beberapa orang percaya bahwa roda pendarat itu hanya terdampar di pulau tersebut, dan bahwa pesawat Smith sebenarnya jatuh jauh lebih ke selatan. Sejak saat itu, beberapa orang, termasuk sejarawan Ian Mackenzie, telah mencari petunjuk lebih lanjut di pulau tersebut, namun tidak membuahkan hasil. Karena tidak ada lagi yang ditemukan, hilangnya Smith dan Petherbridge tidak pernah terpecahkan, dan peristiwa yang terjadi malam itu mungkin tidak akan pernah terungkap. Nomor 7. Selalu membuat resah ketika ditemukan bukti bahwa seseorang yang diduga sudah meninggal ternyata masih hidup di suatu tempat, tanpa sepengetahuan teman dan keluarganya. Meskipun belum pernah terbukti secara pasti bahwa Herschel Greenspan selamat dari Perang Dunia Kedua, satu foto tampaknya menunjukkan bahwa memang itulah yang terjadi. Greenspan, yang berasal dari Hanover, Jerman, tidak pernah secara resmi menjadi warga negara Jerman berkat Undang-Undang Kewarganegaraan Jerman tahun 1913 yang menetapkan bahwa seorang anak yang lahir di Jerman hanya bisa mendapatkan kewarganegaraan jika kedua orang tuanya juga lahir di sana. Sebaliknya, dia menjadi warga negara Polandia bersama dengan seluruh keluarganya setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Saat tinggal di Hanover, diumumkan bahwa semua Yahudi Polandia di Jerman akan ditangkap dan keluarga Greenspan termasuk di antara 12.000 orang yang ditahan. Semua harta benda dan tanah mereka disita dan mereka dipaksa untuk kembali ke Polandia dengan kereta api. Setelah mereka sampai di perbatasan, mereka harus berjalan sekitar 2 mil untuk mencapai kota, tetapi mereka ditolak masuk dan harus tetap di perbatasan, di mana mereka dirawat oleh Palang Merah. Kondisinya sangat buruk dan banyak orang jatuh sakit. Greenspan tidak bisa lagi mentolerir perlakuan seperti ini, jadi dia menyusun rencana jahat. Setelah mendapatkan sejumlah uang, dia membeli sebuah senjata api dan pergi ke kedutaan Jerman di Paris.
Dia menuntut untuk berbicara dengan pejabat kedutaan, mengaku sebagai mata-mata, dan mengatakan bahwa dia memiliki informasi penting untuk disampaikan. Dia menyatakan bahwa dia hanya akan menyerahkan informasi tersebut kepada duta besar, yang dia sebut sebagai Yang Mulia. Namun, dia harus puas berbicara dengan Ernst von Rath, seorang pejabat junior. Dia dibawa ke kantor von Rath, di mana dia diminta untuk membahas informasi yang dimaksud, tetapi sebaliknya, Greenspan mengeluarkan senjatanya dan menembak. Dia segera ditangkap dan dia mengakui sepenuhnya kejahatan yang telah dilakukannya. Greenspan menjadi semacam selebritas karena tindakannya yang gegabah, dan dia memberikan beberapa wawancara saat di penjara Fresnes, Paris. Upaya dilakukan oleh jaksa penuntut untuk mengirimnya kembali ke Jerman agar diadili, tetapi pemerintah Prancis menolak. Akhirnya dia dipindahkan ke Burgas, tetapi saat dia dan beberapa tahanan lainnya sedang diangkut ke sana, mereka diserang oleh pesawat-pesawat Jerman. Beberapa tahanan berhasil melarikan diri selama kekacauan yang terjadi, dan diasumsikan bahwa Greenspan telah bergabung dengan mereka, karena dia tidak termasuk di antara mereka yang akhirnya sampai di Burgas. Seandainya dia tahu hal ini, kemungkinan besar dia akan melarikan diri, tetapi sebaliknya dia berjalan ke Burgas, di mana dia menyerahkan diri kepada polisi, menjelaskan bahwa dia hanya tertinggal ketika para tahanan lainnya dikumpulkan setelah serangan itu. Dia kemudian dipenjara di Toulouse, tetapi Jerman masih mencarinya. Karena pada saat itu Prancis sudah menyerah, mereka menuntut agar Greenspan diserahkan meskipun dia telah ditolak kewarganegaraan Jerman. Pemerintah Prancis tidak menentang tuntutan ini, dan Greenspan dipenjara di Prince Albrecht Straße. Akhirnya dia dipindahkan ke Magdeburg, tetapi nasibnya setelah itu tetap tidak diketahui. Beberapa orang percaya dia meninggal saat dalam tahanan, tetapi yang lain berspekulasi bahwa dia berhasil bertahan selama perang dan telah pindah ke Paris. Teori ini semakin diperkuat pada tahun 1946 dengan munculnya sebuah foto yang menunjukkan seorang pria yang menurut banyak orang adalah Greenspan. Foto itu diambil di Jerman dan meskipun tidak pernah dikonfirmasi bahwa itu benar-benar Greenspan, banyak orang percaya dia berhasil hidup lama tanpa terdeteksi oleh otoritas Jerman. Nomor 6. Personel militer telah melaporkan melihat cahaya aneh di langit selama beberapa dekade, dan kasus hilangnya dua pilot, Felix Moncla dan Robert Wilson, yang belum terpecahkan bukanlah pengecualian. Insiden itu terjadi pada malam tanggal 23 November 1953. Menurut semua laporan, malam itu dilanda badai dan anggota Komando Pertahanan Udara Amerika Serikat yang ditempatkan dekat perbatasan Kanada menjadi curiga ketika mereka melihat sebuah pesawat mendekat di peralatan radar mereka. Awalnya diduga itu mungkin pesawat Kanada, tetapi untuk memastikan, sebuah jet F-89C Scorpion segera dikerahkan dari pangkalan Angkatan Udara Kinross yang terdekat untuk menyelidiki. Di dalam pesawat itu ada Letnan 1 Felix Moncla yang menerbangkan pesawat dan Letnan 2 Robert Wilson yang bertugas melacak pesawat tersebut melalui radar. Selama beberapa bulan berikutnya, keadaan menjadi sangat aneh di udara. Dan menurut para ahli UFO, ini menjadi salah satu penampakan UFO militer paling aneh yang pernah tercatat. Awalnya diperkirakan pesawat itu akan cukup mudah ditemukan, namun kenyataannya tidak demikian. Begitu jet itu lepas landas, Wilson kesulitan melacak pesawat tersebut melalui radar karena terus-menerus mengubah jalurnya. Hal ini diteruskan ke kru darat, yang kemudian mulai mengerahkan Moncla. Dia mempercepat hingga 500 mil per jam, dan akhirnya mulai mendekati pesawat tak dikenal itu. Tetapi pada saat itu, setengah jam sudah berlalu. Kru darat terkejut dengan kemampuan manuver pesawat lain itu, dan mereka menyaksikan dengan cemas saat jet mulai mendekati sasarannya. Mereka menginstruksikan Moncla untuk turun dari 25.000 kaki ke 7.000 kaki. Dan sekitar 70 mil dari pantai Keweenaw Point, mereka akhirnya berhasil menyusul objek tak dikenal itu. Anggota militer yang mengoperasikan radar menyatakan bahwa dua titik di layar mereka mulai saling mendekat, tetapi kemudian sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Sinyal Moncla dan Wilson di layar radar tiba-tiba menghilang, menyebabkan kekhawatiran besar bagi semua orang yang terlibat. Hanya beberapa detik kemudian, pesawat kedua tiba-tiba berubah arah sebelum titiknya juga menghilang tanpa penjelasan. Pesawat lain segera dikirim ke area tersebut untuk melihat apa yang terjadi, tetapi tidak ada tanda-tanda kedua pria itu ditemukan. Pencarian dilakukan oleh Angkatan Udara AS Serikat, penjaga pantai, dan Angkatan Udara Kanada, tetapi tidak membuahkan hasil. Dalam laporannya kepada media, militer menjelaskan bahwa dua sinyal di radar mereka tampak menyatu pada satu titik. Setelah itu, jet mereka tiba-tiba menghilang seolah-olah lenyap begitu saja. Namun mereka segera mengubah pernyataan itu dan mengklaim bahwa operator radar telah salah menafsirkan apa yang dilihatnya, dan bahwa Moncla dan Wilson berhasil mencegat objek tersebut yang ternyata adalah pesawat C-47 Angkatan Udara Kanada. Mereka juga mengklaim bahwa pesawat tersebut telah menyimpang sekitar 30 mil dari rute yang seharusnya, hingga masuk ke wilayah udara terbatas.
Ketika ditanya tentang Wilson dan Moncla, mereka berspekulasi bahwa pilotnya tiba-tiba mengalami vertigo, yang menyebabkan pesawat itu jatuh ke danau superior saat kedua pria itu kembali ke pangkalan setelah berhasil menyelesaikan misi mereka. Militer Kanada menyatakan bahwa ini adalah rekayasa karena mereka tidak mengirimkan penerbangan apapun malam itu. Dan lebih jauh lagi, istri Moncla awalnya diberitahu bahwa pesawatnya jatuh ke danau, lalu kemudian bahwa pesawatnya meledak di udara. Setiap penyebutan tentang misi khusus ini dihapus dari catatan militer dan insiden tersebut tidak pernah dijelaskan sepenuhnya. Banyak orang percaya bahwa ini adalah pertemuan dengan pesawat luar angkasa. Tetapi apakah itu benar atau tidak, kemungkinan akan tetap tidak diketahui oleh publik karena bahkan tidak ada catatan apapun tentang misi ini. Nomor 5. Jika Anda bertanya kepada orang yang ditemui secara acak di jalan siapa yang mereka percaya menemukan Amerika, 99% orang akan menjawab dengan nama Christophorus Columbus. Inilah yang diajarkan kepada kita di sekolah dan oleh buku-buku sejarah. Tetapi menurut beberapa sumber, sebenarnya seorang pria asal Wales yang pertama kali sampai ke benua itu. Pada tahun 1170, Owain Gwynedd adalah penguasa sebuah county seremonial di Wales bernama Gwynedd, dan dia masih dianggap sebagai salah satu raja terbaik dan terpenting yang pernah dimiliki negara itu. Beberapa kali, Owain dan Raja Henry II dari Inggris terlibat pertikaian mengenai kemerdekaan dan perluasan wilayah Wales, karena Henry berfokus untuk merebut kembali Wales untuk Inggris. Akhirnya, Henry dikalahkan oleh Owain dan sekutunya di Wales, yang dibantu oleh cuaca buruk pada hari itu. Pada tahun 1170, Owain wafat. Dan hampir seketika itu juga, terjadi perebutan kekuasaan di antara ke-13 anaknya mengenai siapa yang akan menggantikannya di tahta. Dua dari putranya, Medok dan Ririt, memutuskan bahwa mereka tidak ingin ada urusan dengan perselisihan itu maupun dengan anggota keluarga lainnya. Mereka menaiki kapal di Landeilo dan menurut legenda, mereka mulai berlayar ke barat tanpa tujuan tertentu, karena mereka memutuskan untuk melihat kemana mereka akan sampai. Mereka berlayar melintasi Samudra Atlantik dan akhirnya sampai di benua Amerika. Mereka memutuskan bahwa mereka perlu membagikan penemuan ini kepada rakyat mereka. Jadi, Medok berlayar kembali ke rumah untuk mencari lebih banyak orang. Sesampainya di sana, dia menceritakan kisah-kisah perjalanannya dan dunia baru yang telah dia dan saudaranya temukan kepada penduduk setempat. Terpukau oleh kisah-kisahnya, banyak pria mendaftar untuk perjalanan kedua. Dan pada tahun 1117, mereka berlayar dari Pulau Lundy. Konon, rombongan itu berhasil kembali ke Amerika dan mereka mendarat di Teluk Mobile di Alabama, lalu dari sana mereka menyusuri Sungai Alabama, di mana mereka mendirikan beberapa benteng batu di sepanjang perjalanan. Suku-suku asli Amerika masih membicarakan hal ini dan telah mengonfirmasi bahwa benteng-benteng tersebut dibangun oleh pria-pria Kaukasia, meskipun tidak pernah terbukti bahwa itu adalah Medok dan kelompok pelautnya. Namun para sejarawan telah mengonfirmasi bahwa struktur-struktur ini sangat mirip dengan kastil Dalwith Allen di Conwy County Borough, Wales. Struktur-struktur yang sama ini telah ditentukan usianya sebelum kedatangan Christopher Columbus di benua tersebut. Sehingga banyak orang percaya bahwa Medok adalah penemunya yang sebenarnya. Baik Medok, Ririt maupun orang-orang mereka tidak pernah terlihat lagi. Dan diduga bahwa mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika di mana mereka mulai hidup sebagai bagian dari suku asli. Nomor 4. Materi Set adalah sebuah buku yang ditulis oleh Jane Roberts dan suaminya Robert Bates. Tetapi buku ini berbeda dari buku lain yang pernah diterbitkan, karena mereka mengklaim bahwa buku tersebut berisi komunikasi mereka dengan sebuah entitas bernama Set. Kisah ini dimulai pada tahun 1963 ketika Jane dan Robert memiliki ide untuk melakukan penelitian untuk sebuah buku yang sedang ditulis Robert tentang persepsi ekstrasensorik. Mereka membeli papan Ouija dan mulai bereksperimen untuk melihat apakah rumor tentang papan-papan seperti ini benar. Tanpa mereka sadari, hidup mereka akan berubah selamanya. Pada tanggal 3 Desember tahun itu, mereka mulai berbicara dengan sebuah entitas laki-laki yang mengaku bernama Seth. Mereka mulai menuliskan percakapan-percakapan ini, tetapi akhirnya Jane mulai menerima pesan tanpa papan Ouija. Seolah-olah pesan-pesan itu langsung masuk ke dalam pikirannya. Ini berarti papan itu tidak lagi diperlukan, karena Jane bisa langsung menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada Robert, yang kemudian akan menuliskannya. Seth menjelaskan bahwa dia adalah makhluk energi murni, dan dia tidak lagi memiliki ketertarikan pada dunia fisik. Dia menambahkan bahwa dia telah menyelesaikan semua reinkarnasinya di bumi, dan sekarang dia hidup di alam eksistensi yang berbeda. Dan lebih lanjut, informasi yang dia sampaikan kepada pasangan itu juga telah diberikan kepada banyak orang lain di masa lalu. Tetapi dengan setiap generasi baru, dia dan entitas lain akan mengulangi pesan mereka kembali. Seth tampak akrab dengan bahasa sehari-hari modern, dan Jane mengklaim bahwa dalam banyak kesempatan, ketika dia selesai berbicara dengan Seth, dia tidak bisa mengingat telah melakukannya atau minum anggur selama percakapan itu. Meskipun banyak pesan yang diterima dari Seth, tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan Jane dan seluruh dunia bahwa mereka mampu menciptakan realitas mereka sendiri hanya melalui pikiran dan keyakinan mereka. Dia juga menjelaskan bahwa reinkarnasi itu sangat nyata,
dan bahwa itu adalah salah satu prinsip inti dari keberadaan. Mengenai setiap orang menciptakan realitas mereka sendiri, dia memberikan penjelasan tentang bagaimana hal itu bekerja. Ego batin seseorang bertanggung jawab untuk menciptakan bentuk fisik mereka dan lingkungan fisik di sekitar mereka. Pengalaman yang mereka jalani ditentukan oleh harapan, keyakinan, dan sikap mereka. Dan pengalaman itu diciptakan oleh ego luar. Singkatnya, Seth menjelaskan bahwa setiap orang mengalami kehidupan yang menjadi fokus mereka. Dan itu hanya bisa diubah ketika mereka memutuskan untuk mengubah harapan dan keyakinan mereka. Jen menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini, menyatakan bahwa lingkungan fisik di sekitar kita diciptakan oleh pikiran kita. Pikiran-pikiran ini kemudian diisi dengan energi yang berasal dari pikiran banyak orang, serta peristiwa-peristiwa yang kita alami, baik sebagai kelompok maupun individu. Individu juga diciptakan dengan cara yang sama, melalui pikiran dan energi. Selain itu, Seth mengklaim bahwa tidak ada awal atau akhir dari realitas, dan berjanji bahwa siapapun yang mengikutinya akan mengalami kesadaran yang berubah dan petualangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sesi-sesi ini berlanjut selama 21 tahun lagi, hingga Jane meninggal pada tahun 1984. Sementara banyak orang percaya bahwa Seth sebenarnya tidak pernah ada, banyak orang lain yang menemukan kebijaksanaan dalam tulisan-tulisan Jane karena mereka merasa bahwa buku-bukunya mengubah cara berpikir mereka tentang dunia menjadi lebih baik. Nomor 3. Pada era 1400-an dan 1500-an, keluarga bangsawan Corte-Real yang berasal dari Spanyol dikenal memiliki kecintaan untuk menjelajahi lautan dunia. Dua putra keluarga tersebut, Gaspar dan Miguel, mewarisi kecintaan ini dari ayah mereka, Joao Vaz Corte-Real. Gaspar dikatakan sebagai petualang sejati di antara keduanya karena ia tumbuh besar dengan mendengar cerita tentang negeri-negeri yang jauh dan ia dengan cepat belajar membaca peta. Keinginannya untuk berpetualang semakin besar karena penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh penjelajah lain pada tahun 1500 yang mencakup jalur perdagangan baru, benua baru, wilayah baru, dan ras-ras yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat dewasa, Gaspar dipilih oleh Raja Manuel pertama dari Portugal untuk bergabung dengan penjelajah lain dalam menemukan wilayah-wilayah baru. Dan pada pelayaran perdananya, dia mungkin telah mencapai Greenland, meskipun teori itu masih menjadi perdebatan. Dia mengklaim bahwa sebelum dia dan anak buahnya bisa menginjakan kaki di daratan, cuaca buruk memaksa mereka untuk kembali, tetapi dia benar-benar berniat untuk kembali dengan lebih banyak orang. Setelah dia mengumpulkan sekelompok besar penjelajah pada tahun 1501, dia berlayar lagi, kali ini dengan 3 kapal. Ketika mereka sampai di daerah itu, mereka menghadapi kesulitan karena kondisi yang penuh es. Kapal-kapal itu tidak dirancang untuk menembus es, jadi Gaspar memutuskan untuk mengubah arah, dan diyakini bahwa rombongan itu mendarat di Newfoundland atau mungkin Labrador. Ekspedisi itu telah berhasil, dan Gaspar membawa sekitar 60 orang yang tinggal di daerah ini kembali bersamanya ke Portugal. Namun sesuatu yang tidak kita ketahui terjadi di perjalanan, karena 2 kapal lainnya tiba dengan selamat, tetapi kapal Gaspar tidak ditemukan dimanapun. Miguel tidak mau menerima bahwa saudaranya begitu saja menghilang, dan karena dia juga menyukai petualangan, serta telah dijanjikan sebagian dari tanah yang ditemukan, dia memutuskan untuk memulai pencarian Gaspar. Pada tahun 1502, dia mengumpulkan sekelompok pelaut baru dan dengan 3 kapal berlayar dari Lisbon. Dia kembali menuju ke daerah di mana saudaranya terakhir kali terlihat, yang berarti dia dan anak buahnya harus melintasi perairan es yang sama seperti yang ditemui Gaspar dan kru-krunya. Hal ini ternyata bukan masalah besar karena mereka mencapai daerah tersebut tanpa banyak kesulitan. Namun kemudian Miguel membuat kesalahan fatal. Dia memutuskan bahwa mereka perlu menjelajahi wilayah lebih luas dengan lebih cepat dan memerintahkan 3 kapal untuk berpisah. Mereka sepakat untuk bertemu di suatu tempat pada pertengahan Agustus tahun itu, dan 2 kapal memang tiba, tetapi kapal Miguel hilang, sama seperti kapal saudaranya. Ada spekulasi bahwa kapalnya rusak parah akibat es atau tenggelam saat badai. Namun, keluarga Corte-Real tidak menyerah. Pada tahun 1503, saudara mereka Vasco Anes mengirim 2 kapal ke daerah yang sama untuk mencari saudara-saudaranya, karena dia memang tidak diizinkan untuk ikut dalam ekspedisi itu. Dan beberapa sejarawan berspekulasi bahwa salah satu atau kedua saudara itu memutuskan untuk tidak kembali ke Portugal dan mereka hidup lama di salah satu daerah tersebut. Namun tentu saja hal ini belum pernah terbukti dan para sejarawan hanya bisa berspekulasi tentang apa yang terjadi pada saudara-saudara Corte-Real berabad-abad yang lalu. Nomor 2, dikatakan bahwa orang-orang Belbeker berperan penting dalam membawa zaman perunggu ke Inggris dan bahwa mereka mungkin telah membantu dalam mendesain ulang Stonehenge. Namun kita hanya tahu sedikit tentang peradaban ini dan kehidupan yang mereka jalani. Sekarang diyakini berkat analisis DNA bahwa orang-orang Belbeker tiba di Inggris sekitar antara tahun 2400 dan 2600 sebelum Masehi, dan kedatangan mereka menandai berakhirnya periode Neolitikum. Selain itu, dikatakan bahwa DNA mereka hampir sepenuhnya menggantikan DNA penduduk asli Inggris, yang berarti hampir tidak ada penduduk asli pulau itu yang berhubungan dengan manusia modern yang tinggal di sana sekarang.
Hal ini ditentukan melalui sebuah studi yang membandingkan DNA orang-orang yang dimakamkan di Inggris sebelum dan sesudah kedatangan orang-orang misterius ini. Peneliti utama Profesor Ian Barnes melaporkan bahwa DNA yang ditemukan pada sisa-sisa orang yang dimakamkan setelah kedatangan mereka sangat berbeda dari DNA penduduk asli, yang menunjukkan bahwa telah terjadi pergantian populasi besar-besaran. Orang-orang Belbeker diberi julukan ini berkat gaya tembikar mereka yang khas. Sekitar 4.500 tahun yang lalu, mereka mulai membuat tembikar berbentuk lonceng yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan pertama kali ditemukan di wilayah Spanyol dan Portugal modern. Gaya ini dengan cepat menjadi tren di Eropa, dan 1 abad kemudian, gaya ini pertama kali terlihat di Britania. Meskipun belum ditemukan penjelasan yang pasti untuk hal ini, para ahli berpendapat bahwa orang-orang Belbeker sedang melakukan migrasi besar-besaran, dan mereka membawa gaya tembikar ini kemanapun mereka pergi. Selama beberapa ratus tahun, semakin banyak orang Belbeker yang datang ke Britania. Dan tak lama kemudian, mereka hampir sepenuhnya menggantikan DNA penduduk asli daerah tersebut. Kita bahkan memiliki gambaran yang cukup jelas tentang seperti apa penampilan mereka. Berkat DNA yang telah dianalisis, para peneliti meyakini bahwa mereka memiliki kulit terang, rambut terang, dan mata berwarna terang. Pada saat kedatangan mereka, penduduk asli Britania umumnya memiliki mata coklat, rambut coklat, dan kulit berwarna zaitun, yang tentu saja sekarang sudah tidak lagi demikian. Hal ini tampaknya mendukung teori bahwa penduduk asli secara bertahap digantikan, karena orang-orang Belbeker kemungkinan memiliki anak dengan penduduk asli, yang akhirnya perlahan-lahan menghilang dari sejarah. Mengenai asal-usul orang Belbeker, awalnya diyakini bahwa mereka berasal dari Liberia. Namun para ahli tidak 100% yakin tentang hal ini. Dan juga telah disarankan bahwa mereka bercampur dengan para pemburu pengumpul di Eropa sebelum melakukan perjalanan ke Inggris, yang berarti bahwa DNA mereka juga telah berubah sebelum kedatangan mereka. Tidaklah normal jika DNA satu kelompok benar-benar mendominasi dan akhirnya menutupi kelompok lain. Tetapi beberapa ahli percaya ada penjelasan untuk hal ini. Mereka berpikir bahwa mungkin telah terjadi wabah dan tragedi pun menyusul. Sangat mungkin bahwa orang-orang Belbeker kebal terhadap efek penyakit tersebut, sedangkan orang Briton asli tidak. Dengan demikian, orang-orang Belbeker akan terus berkembang sementara orang Briton tewas akibat wabah, sehingga DNA mereka berkurang selama bertahun-tahun. Bahkan telah diduga bahwa mereka mulai menggunakan Stonehenge dan banyak situs Neolitikum lainnya yang telah dibangun di Britania. Dan mereka mungkin ikut andil dalam mendesain ulang monumen terkenal tersebut, meskipun hal ini belum terbukti. Mereka memperkenalkan penduduk asli di Britania pada pengerjaan logam, panahan, dan gaya tembikar khas mereka. Jika salah satu dari hal ini nantinya terbukti benar, hal itu bisa mengubah buku-buku sejarah seperti yang kita ketahui sekarang. Namun untuk saat ini kita masih punya banyak hal yang harus dipelajari tentang orang-orang Belbeker kuno ini. Nomor 1. Selama berabad-abad, para arkeolog telah menemukan beberapa artefak menakjubkan yang tampaknya tidak memiliki penjelasan. Beberapa ditemukan di tempat yang paling tidak mungkin di mana mereka seharusnya tidak berada, sementara yang lain dibuat oleh orang-orang yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Beberapa dikatakan mengandung kutukan, dan yang lain menggambarkan hewan serta benda-benda yang belum bisa kita identifikasi. Sehingga beberapa orang percaya bahwa artefak tersebut dibuat oleh makhluk dari dunia lain atau peradaban yang telah hilang di telan waktu. Lalu ada juga artefak-artefak yang dikatakan berhantu atau dirasuki oleh entitas jahat. Laporan-laporan seperti ini biasanya dianggap dengan skeptis. Namun banyak pengunjung di sayap Mesir di Museum Manchester tetap bersikeras bahwa salah satu artefak yang dipajang di sana memiliki kehendak sendiri. Benda yang dimaksud adalah sebuah patung pemakaman dari Kerajaan Tengah yang dipajang di dalam kotak kaca di museum tersebut. Awalnya, benda itu dianggap hanya sebagai salah satu dari ratusan artefak Mesir kuno yang telah ditemukan selama bertahun-tahun. Namun, suatu hari, semua itu berubah. Pada bulan Februari 2013, Kurator Museum Campbell Price sedang memimpin rombongan tur di bagian Mesir ketika ia melihat sesuatu yang aneh dan seharusnya tidak mungkin terjadi. Patung kecil itu, yang disebut Napsenu, dulunya akan dikuburkan bersama Fir'aun pada zaman kuno, karena diyakini bahwa patung itu akan menjadi wadah kedua bagi roh Fir'aun jika muminya hancur. Perlu dicatat bahwa mumi dan patung kecil itu disumbangkan ke museum pada tahun 1933, dan sejak saat itu, keduanya disimpan terpisah satu sama lain. Pada hari yang dimaksud, Price terkejut ketika ia melihat bahwa artefak itu menghadap ke arah yang salah, dan ia tidak punya penjelasan mengapa hal itu terjadi. Ia bertanya kepada seluruh staf di museum apakah ada yang memindahkannya, tapi tidak ada seorang pun yang melakukannya. Selain itu, hanya beberapa orang yang memiliki kunci untuk kotak khusus itu, tetapi tidak ada yang akan memindahkan patung tersebut tanpa meminta izin kepadanya terlebih dahulu. Dia membuka kotaknya, mengembalikan patung itu ke posisi semula, dan mengunci kotaknya lagi. Keesokan harinya, patung itu kembali menghadap ke arah yang berbeda, dan sehari setelahnya, patung itu kembali berpindah posisi. Dia percaya pasti ada penjelasan logis untuk hal ini, seperti getaran yang tidak bisa dirasakan olehnya maupun para pengunjungnya.
Namun tidak ada artefak lain di kotak yang sama yang bergerak sedikit pun, dan Price pun dibuat bingung. Karena diduga seseorang telah membuka kotak tersebut, sebuah kamera diarahkan ke sana, dan kamera itu akan mengambil foto setiap menit. Ketika gambar-gambar itu ditinjau, staf museum terkejut menemukan bahwa artefak tersebut berputar dengan sendirinya, sementara artefak lainnya tetap diam sempurna. Ada yang menyarankan bahwa rotasi itu bisa saja disebabkan oleh perbedaan gesekan, yang tentu saja merupakan penjelasan yang masuk akal, tetapi Price tetap skeptis. Dia melaporkan bahwa patung kecil itu telah ditempatkan di kotak yang sama selama beberapa waktu dan tidak pernah bergerak sebelumnya, yang tidak akan terjadi jika jenis gesekan seperti ini yang menjadi penyebabnya. Banyak ahli telah memberikan pendapat tentang teori ini, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa artefak itu tiba-tiba mulai berperilaku seperti ini padahal sebelumnya selalu tetap diam di tempatnya. Patung itu masih dipajang hingga hari ini untuk siapa saja yang ingin melihatnya. Jika mereka cukup berani, tentu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu mengikuti semua unggahan kami selanjutnya. Nama saya Tainots dan sampai jumpa di video berikutnya.